Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelita Ambuliling, NIM 2214201020, kelas A1 semester 4, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu yang saya sebut dengan hormat Nurse Michelle Khairupan SKF MKes. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, bagaimana pencegahan diabetes gestasional pada ibu hamil, dan yang kedua, hiperemesis gravidarum. Diabetes gestasional adalah salah satu masalah kesehatan yang kerap muncul pada ibu hamil yang terjadi selama periode kehamilan sampai proses persalinan. Kondisi ini disebabkan karena adanya proses insulin selama kehamilan. Berbeda dengan jenis diabetes lainnya, diabetes gestasional adalah penyakit yang dapat disembuhkan ketika kadar gula darah ibu kembali normal setelah melahirkan. Setiap wanita yang sedang dalam masa kehamilan bisa berpotensi mengalami penyakit ini. Namun, resikonya akan lebih tinggi bagi beberapa ibu ketika memiliki beberapa faktor resiko, seperti yang pertama, riwayat pradiabetes sebelum hamil, kedua, genetik atau riwayat diabetes pada keluarga, ketiga, memiliki PCOS atau sindrom polikistik ovarium, yang keempat, kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Yang kelima, overweight bahkan sebelum kehamilan. Yang keenam, berusia di atas 25 tahun. Yang ketujuh, riwayat bersalin dengan berat bayi lebih dari 4 kg. Yang kedelapan, riwayat diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya. Yang kesembilan, terbiasa menjalani pola hidup yang kurang sehat. Belum diketahui secara pasti cara untuk mencegah diabetes gestasional. Namun, meski demikian, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terkena diabetes gestasional, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, terutama sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang kedua, membatasi konsumsi makan cepat saji dan makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi. Yang ketiga, makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Yang keempat, makan dengan jadwal yang teratur. Yang kelima, rutin berolahraga baik sebelum atau selama kehamilan sesuai dengan kondisi kesehatan. Yang keenam, memulai kehamilan dengan berat badan ideal. Yang ketujuh, menghindari kenaikan berat badan secara berlebihan selama kehamilan. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama kehamilan. Mual dan muntah atau morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun, pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan beresiko menyebabkan dehidrasi. Tidak hanya dehidrasi, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan elektrolit dan penurunan berat badan. Kondisi ini perlu segera ditangani untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada ibu hamil dan janinnya. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil, yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai menyebabkan hilang nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, inkontinensia urin, produksi air liur berlebihan, jantung berdebar,
Gejala hiperemesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Berbeda dengan morning sickness yang penanganannya dapat dilakukan di rumah, penderita hiperemesis gravidarum perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Pengobatan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan gejala dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Pengobatan bertujuan untuk menghentikan mual dan muntah, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah berlebihan, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan mengembalikan nafsu makan. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan morning sickness sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. Memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, mengonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh, mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil, dan menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Menjaga kesehatan kehamilan selama trimester pertama juga penting dilakukan untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Salah satunya adalah dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini apabila ada kelainan yang mungkin terjadi pada janin. Sekian pemaparan video singkat dari saya mengenai diabetes gestasional pada ibu hamil dan hiperemesis gravidarum. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dari video ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.